orang religius kenapa dia berhati-hati dalam hidup? Ternyata dia takut api neraka. Nah, sementara orang tidak religius kenapa dia berhati-hati dalam hidup? Karena dia takut penjara. Oh gitu. Orang agama tapi tidak menguasai teknik psikologi. Ada orang psikologi yang nggak ngerti agama. Nah, kita ini bagaimana menyembuhkan masyarakat Indonesia yang religius ini? Indonesia ini religius, Pak. Dari kecil kita sudah dididik beragama semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wonder Home Podcast. Yang setelah lama agak jeda, kita bisa ketemu lagi di sini. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan dokter yang fresh. Oke Pak, terima kasih. Pak Dr. Ahmad Hidayat. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Gimana kabarnya Pak Ahmad? Alhamdulillah, tadi sudah wisuda Pak ya. Jadi wisuda ya. Rasanya senang sekali, tetapi sebenarnya itu amanah yang harus kita jalankan sebaik-baiknya. Gitu. Ya, baik itu jabatan ataupun gelar baru, yaitu amanah. Gitu, setelah pencapaian setelah berapa lama berjibaku menyelesaikan S3 aja itu? Ya, alhamdulillah 4 tahun 2 bulan Pak ya. 4 tahun 2 bulan ya. Dan penelitian saya membuat saya juga sadar pentingnya arti kesabaran gitu Pak. Pentingnya integrasi nilai-nilai agama dan Islam. Betul. Dan psikologi gitu Pak. Ya, karena disertasinya Pak Ahmad Hidayat itu tentang sabar, sebuah konsep psikologi Islam. Iya, betul. Studi empiris pada orang tua dengan anak autis ya. Benar Bapak. Oke, kita ngobrol-ngobrol soal soal disertasi, soal studi S3-nya Mas Ahmad Hidayat gitu. Ya. Sebelum ngobrol lebih jauh tentang tema disertasinya, Pak Ahmad bisa menentukan atau bisa menemukan topik yang berkenaan dengan sabar sebagai sebuah konsep psikologi Islam itu dari mana itu inspirasinya atau? Ya, baik Pak. Jadi saya kan belakangan ini tertarik dengan psikologi positif. Psikologi positif itu membahas sabar, membahas syukur, membahas pemaafan. Dan banyak lagi yang itu dekat dengan konsep agama. Dan itu psikologi positif itu mulai tahun 1998 dikenalkan oleh psikolog-psikolog barat. Jadi psikologi positif itu punya konsep ya kita melihat sisi positif dari manusia. Berbeda dengan konsep psikoanalisa, behavior, humanistik, kognitif, transpersonal gitu. Kalau ini kita lihat apa yang bisa kita berdayakan sisi positif dari manusia. Nah, akhirnya dekat dengan konsep agama, sabar, syukur, pemaafan. Tokohnya siapa di psikologi positif itu? Saya lupa. Pokoknya itu tren, salah satu tren baru dalam psikologi. Tren baru di dunia psikologi, Pak. Nah, kemudian setelah saya baca sabar dari Sneaker, Pak ya. Saya kebetulan praktisi juga sebagai psikolog di Pusat Layanan Autis Provinsi Riau 2017 sampai saat ini. Oh, oke. Ya. Sejak awal itu sebelum atau sesudah masuk sebagai S3? Sebelum mahasiswa doktoral. Sebelum saya masuk S3 saya sudah psikolog, Pak. Oh, psikolog di Pusat Layanan Autis Provinsi Riau. Di Provinsi Riau. Oke. Nah, saya juga ngajar psikologi positif. Lalu saya lihat ini kenapa sabar konsep barat tidak bisa menjelaskan kesabaran yang saya temukan pada orang tua yang memiliki anak autis di pusat layanan autis. Karena saya melihat sebagian orang tua itu mengaitkan kesabaran kepada Tuhan. Misalnya sabar, kenapa ibu sabar? Ya karena Allah mengatakan Nabi kita mengajarkan la taqdu walakal jannah, jangan kau marah maka bagimu surga. Kemudian ada juga orang tua mengatakan anak autis ini anak surga, anak autis ini nanti penghapus dosa-dosa. Kemudian kenapa sabar? Ya karena memang Rasulullah mengajarkan sabar. Nah ini berbeda dengan paham konsep Barat yang saya temukan tentang sabar gitu Pak. Jadi kalau begitu teori Barat tidak cukup bisa menjelaskan sebagian dari kesabaran orang tua autis yang mengaitkan dengan Tuhan. Walaupun sebagian lagi bisa dijelaskan. Nah, sebelum masuk ke konsep sabarnya Islam, kalau yang tadi dianggap oleh Pak Ahmad konsep sabarnya Barat itu tidak bisa menjelaskan fenomena keluarga Muslim di Riau tadi itu. Dasar dari konsep sabar dalam psikologi Barat, psikologi sekuler itu apa sih komponennya apa saja di situ?
Ya, misalnya sneaker Pak ya. Dia mengatakan sabar dalam menghadapi kesulitan hidup, sabar kesulitan hidup. dalam hubungan interpersonal, sabar dalam menjalani kehidupan. Nah, ini tidak ada mengaitkan dengan Tuhan, gitu Pak. Di sini tidak ada Tuhan. Sebenarnya Barat sudah banyak membahas tentang sabar. Itu lebih kepada kontrol diri, sama juga dengan kamus Al-Mu'jam yang Al-Habs, yang artinya juga kontrol diri gitu Pak. Nah, tetapi kembali lagi Barat tidak ada mengaitkan dengan Tuhan gitu. Sementara di Indonesia mulai dari kita kecil itu mungkin tujuan pendidikan nasional yang berhasil Pak ya. Tujuan pendidikan nasional kita adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, beramal soleh, sehingga segala sesuatu itu kita diajarkan untuk menyerahkan kepada Tuhan. Nah, akhirnya ya karena di Barat itu memisahkan antara agama dengan keilmuan, dengan kehidupan, sementara di Indonesia itu menyatu gitu Pak. Jadi ketika saya melihat kesabaran yang dijelaskan oleh Barat itu hanya berlaku pada sebagian orang tua, tapi sebagian orang tua autis lagi itu tidak berlaku karena si sneaker tidak mengaitkan dengan Tuhan gitu. Kenapa Ibu sabar? Ya bagaimana aku nggak sabar? Karena aku nanti akan dapat surga gitu. Ini perintah Allah. Aku dilarang untuk marah gitu. Aku disuruh untuk berbuat baik karena nanti bagiku surga gitu. Nah ini yang akhirnya saya bingung. Ini bagaimana caranya sebuah teori yang mapan dari Barat tidak bisa dijelaskan terhadap orang tua Muslim di Indonesia. Itu membisu ya. Di situ artinya apa? Crippled, nggak berfungsi teori Barat yang sabar ini tadi perlu penjelasan baru. Iya gitu. Betul. Nah di satu sisi saya membaca buku Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Iya. Dia mengaitkan sabar itu terhadap sabar sukarela. Sabar Muslim itu dalam ketaatan menjalankan perintah Allah, dalam keikhlasan dalam beragama. Nah itu lebih mewakili daripada teori Barat ini gitu. Tetapi kalau kita basicnya adalah agama, nah agama ini ya datangnya dari wahyu, bukan dari empiris gitu. Nah sementara teori Barat itu datang dari empiris. Nah untuk giar yang sifatnya ide atau sifatnya wahyu itu menjadi empiris, ya kita gunakan metodologi empiris. Jadi saya menemukan apa yang dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu ternyata benar ditemukan secara empiris. Sebelum ke Ibnu Qayyim, Pak Ahmad, ada nggak yang mencoba gitu? Ini kan teori Barat sudah ada patience dengan tadi dengan metodologi empiris yang sudah berkembang jauh lah di Barat gitu. Yang mencoba mengadaptasi teori Barat tadi itu untuk meneliti kesabaran dalam konteks masyarakat Muslim mungkin di Indonesia gitu. Ada nggak ilmuwan yang coba mengadopsi konsep Barat itu? Ada Pak, misalnya Pak Umar Yusuf, kemudian Pak Subandi, ada lagi Pak Rusdi kalau psikologi Islamnya. Kalau yang psikologi Baratnya biasanya yang terkenal ya Pak Subandi sama Pak Umar Yusuf. Pak Umar Yusuf itu dosen bekas dekan Unisba, Universitas Islam Bandung Pak. Dia juga buat buku tentang sabar. Sabar yang dibuatnya diturunkan dari kamus Indonesia. Lalu dia lihat secara empirisnya bagaimana dia menemukan itu. Beda dengan Pak Subandi. Pak Subandi dia melihat dari agama-agama yang ada di Indonesia, misalnya agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha. Lalu dia wawancarai ahli-ahli agama. Lalu setelah itu dia dapatlah konsep kesabaran literatur perspektif agama. Lalu dia wawancara juga kepada mahasiswa dia yang di magister profesi tentang kesabaran itu. Dapatlah di empiris. Lalu dilakukannya grounded teori, dapatlah dia teori sabar yang baru. Sabar terkait dengan kontrol diri, dengan penerimaan diri, dengan hardiness, dengan resiliensi, gitu, dengan menahan diri gitu. Dia temukan itu. Tetapi sampai di situ Pak Subandi ya tidak sampai lebih jauh lagi mengaitkan kesabaran terhadap ketakwaan, terhadap amal soleh seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Walaupun dia mengutip sedikit pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah di sana Bapak. Ini tadi kalau menurut Pak Ahmad Hidayah masih terlihat sebagai kepanjangan tangan dari sneaker gitu. Atau dia membuat teori baru Pak. Teori baru ya. Teori baru. Barunya di mana ketimbang teori Barat? Kalau misalnya seperti Pak Subandi tadi. Baik Pak, kalau sneaker itu kan
kesabaran dalam menjalani kehidupan sehari-hari, penjalanan kesabaran dalam hubungan interpersonal, kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup. Sementara Subandi dengan dia melihat mengumpulkan sabar dari perspektif agama-agama, dia buat pertanyaan grounded, dia buat pertanyaan terbuka. Dia menemukan sesuatu yang baru, gitu. Yang baru itu ternyata sabar itu kan selama ini sempit kita artikan. Sabar yang menahan tidak. Sabar itu dia menemukan ya self acceptance, self control, hardiness, resiliensi, gitu, menahan diri, gitu kan, grit. Dia menemukan itu, gitu Pak. Tetapi kembali lagi karena perspektifnya dari agama-agama, ya ini tidak sampai mendalam. Dia tidak dalam seperti saya yang melakukan hanya dari perspektif Islam yang sebenarnya ulama-ulama kita terdahulu sudah membahas sabar gitu Pak. Kamus Arab, tafsir-tafsir sudah lama membahas sabar. Udah ada dalam Nabi juga mengajarkan kesabaran gitu. Jadi ini bukan pembahasan baru, psikologi baru, tapi Islam sudah lama membahas Pak. Berarti tadi kalau Pak Subandi grounded research gitu, terus kemudian menghasilkan self acceptance, self control dan segala macamnya tadi itu ya. Cuma dia tidak kaitkan dengan khazanah tafsir atau khazanah pemikiran, khazanah Islam gitu ya. Kalau Pak Ahmad menambahkan itu. Ya sebenarnya karena seorang ulama tafsir Ibnu Qayyim al-Jauziyah sudah membuat konsep tentang sabar itu adalah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kemudian dia membuat dalam bukunya Sabar dan Syukur, bahkan mengutip ayat-ayat Al-Quran itu turun sabar itu dengan konteks apa. Ternyata saya menemukan ayat Al-Quran yang dibuat oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu, sabar disandingkan dengan takwa, sabar disandingkan dengan amal soleh, sabar disabarkan dengan ikhlas, sabar dikaitkan dengan syukur. Gitu Pak. Sebelum juga ke sana. Ini kan kalau orang mungkin bertanya gitu, Pak Ahmad Hidayat ini kan psikolog tadi kan, dosen psikologi di Universitas Islam Riau, dari 2005 Pak, saya PNS sudah, PNS gitu. Atas kredensial, kredensial otoritas apa? Kok berani-beraninya membaca kitab-kitab tafsir gitu? Ya kebetulan Pak, saya juga pernah kuliah di S1 Tafsir Hadis Pak ya. S1 Tafsir Hadis. Dan saya melihat apa yang dikatakan ulama itu lebih psikologi itu lebih ya Islam itu ya psikologi gitu Pak. Al-Quran itu dia asyifa, seperti nama Bapak ini penyembuh gitu. Jadi kalau psikologi sejati itu ya Al-Quran gitu. Tetapi karena Al-Quran ini dia tidak empiris gitu. Ya dia berdasarkan empiris dalam konteks dia dari wahyu gitu. Ya tugas kita ya mengempiriskannya dengan metodologinya sehingga fungsi Al-Qur'annya namanya Al-Huda, Asy-Syifa itu betul-betul terrealisasi teruji secara empirik gitu. Secara empirik gitu. Jadi ini Pak Ahmad ini S1-nya 2, psikologi di Universitas Ahmad Dahlan dan tafsir hadis di Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga, dan ambil profesi klinis di Unisba Pak. Ambil profesi klinis di Unisba dan Bandung. Dan kan digabungkan di psikologi pendidikan Islam UNY. Islam UNY gitu. Betul. Jadi lengkap lah, secara background pendidikan sudah integratif lah. Sebenarnya saya rasa Islam itu lebih tuntas dalam menjawab masalah psikologis manusia. Cuman tentu orang psikologi tidak bisa nerima kalau tidak empiris. Jadi tugas kita adalah bagaimana Al-Quran yang bersifat ide atau katakanlah berdasarkan bersifat wahyu itu kita jadikan empiris sehingga nanti suatu ketika ya kita bisa membuktikan ya bahwasanya psikologi itu ya Islam itu ya psikologi gitu. Tapi kalau sekarang kita tidak bisa mengatakan itu gitu. Karena penelitian itu masih sedikit. Jadi tugas kita ilmuwan psikologi Islam ini ya sebanyak-banyak mungkin melakukan pengintegrasian ilmu ini. Pengintegrasian ilmu. Masuk sekarang ke yang Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi. Iya, betul Pak. Apa kebaruan apa yang Pak Ahmad temukan dengan membaca literatur tafsir, salah satunya adalah Ibnu Qayyim al-Jauzi dan sumbangannya bagi keilmuan psikologi? Ya, jadi gini Pak, saya melihat sabar dan syukur memang itu adalah masalah kehidupan kita. Jadi sabar ketika kita mendapat musibah itu sangat sulit. Syukur ketika kita mendapatkan kenikmatan itu juga sulit. Misalnya syukur mendapatkan kenikmatan Pak, sudah dapat jabatan malah korupsi, itu kan nggak pandai bersyukur. Atau
harta tahta wanita itu kan nikmat, tapi payah kita untuk bersyukur. Jadi konsep manusia itu ya sabar, syukur. Jadi kalau di dalam ilmu psikologi itu ada namanya CBT, Cognitive Behavior Therapy. Cognitive Behavior Therapy. Dan itu sebelumnya namanya Rational Emotive Therapy. Rational Emotive Therapy. Ya, lalu berkembang menjadi REBT, Rational Emotive Behavior Therapy. Jadi masalah manusia itu sebenarnya pada emosi. Nah, emosi ini kalau kita kaji lagi sebenarnya ya sabar dan syukur itu. Sabar dan syukur itu ya kan dari hadis ajaban li amril muslim apa sangat menakjubkan ya orang muslim. Kalau dia ditimpa oleh kesenangan dia bersyukur, kalau ditimpa dengan keburukan dia akan sabar gitu ya kan. Gitu. Jadi dua-duanya. Ya itu. Jadi ketika orang bisa sabar syukur ya sebenarnya masalah hidup itu nggak ada masalah gitu. Pusatnya di situ ya. Pusatnya sabar syukur karena itu masalahnya emosi Pak. Jadi emosi juga kaitan dengan kognitif. Kalau emosi kita positif, berpikir kita juga positif dan rasional. Kalau emosi kita negatif, berpikir kita negatif, perilaku kita juga negatif gitu. Jadi memang emosi itu harus positif. Nah, sabar kalau kita tidak paham konsep sabar, ya orang seperti saya kemarin waktu orang tua meninggal, sabar ya saya marah waktu itu karena kita nggak betul-betul tidak memahami konsep sabar. Tapi kalau sekarang ditimpa musibah ya tinggal bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau waktu itu marahnya itu marah kepada siapa? Ya sabar, karena gini Pak, saya waktu itu berpikir kamu tidak tahu betapa pedihnya kehilangan ayah gitu. Kamu enak-enak bilang sabar gitu. Oh gitu. Gitu Pak. Coba kamu seperti aku, apakah kamu bisa ngomong seperti itu gitu Pak kan? Nah tapi itulah ketika dapat konsep yang lebih matang lagi tentang sabar, ya segala sesuatu ya enak saja gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau syukur ya tinggal ketika saya ada masalah ya saya coba menggali emosi positif. Kalau saya menemukan emosi positif tentang sesuatu hal saya akan bersyukur gitu Pak. Tapi kalau saya tidak bisa menemukan emosi positif ya saya sulit untuk bersyukur. Jadi sabar dan syukur seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu kunci meraih kebahagiaan hidup Pak. Kunci meraih kebahagiaan itu sabar dan syukur itu. Dan teori barat tidak cukup kuat untuk menjelaskan itu. Dalam konteks ini teori-teori barat yang kemudian juga dikembangkan oleh para para ilmuwan psikologi di Indonesia tadi itu, ini konteksnya membantah mereka kah temuan Pak Ahmad Hidayat atau menambah temuan itu? Diakui nggak bahwa sabar itu juga masuk di dalamnya tuh soal kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, self control dan segala macamnya tadi dalam konteks psikologi Islam? Oke, baik Pak ya. Jadi sebelumnya tahun 2002 Pak ya. Itu tidak boleh psikologi menggabungkan agama dalam praktek terapinya, intervensinya, tidak boleh. Oh, awalnya begitu ya? Ada ketegangan itu, nggak boleh itu. Tapi ternyata para praktisi, psikolog-psikolog di barat, psikiater di barat itu menggunakan agama mereka untuk menyembuhkan klaim mereka. Ternyata hasilnya cepat sembuh orang gitu. Lalu Eckhart Berlin dalam bukunya Cognitive Spiritual with Religious Person tahun 2008. Cognitive Spiritual with Religious Person. Iya, tahun 2008 itu diakui sama EPA Pak, Asosiasi Psikologi Amerika. Tapi dia mencoba dari agama Islam, Yahudi, Kristen untuk menyembuhkan orang digabungkan dengan teknik kognitif atau CBT. Ternyata banyak orang sembuh Pak. Nah akhirnya semenjak 2008 itu ternyata agama bisa menyembuhkan pas orang gitu. Belum lagi psikologi menyadari bahwasannya manusia itu ada faktor psikologis, antropologis, sosiologis dan spiritual. Jadi kalau kita bicara manusia tanpa bicara spiritualnya, tanpa bicara agama, kita sama dengan bicara tentang orang mati. Itu nggak mungkin. Jadi ya manusia itu ada spiritualnya, ada agamanya, nggak bisa dipisah. Jadi kalau kita mau menyembuhkan orang ya kita juga harus bicara dua-duanya, baik dari dia makhluk sosiologis, antropologis, biologis dan juga makhluk spiritual. Jadi kalau ada orang psikologi masih membantah
oh jangan dipadukan, berarti kamu membahas ilmu orang mati gitu. Kalau orang berjiwa dia pasti Gitu orang ya. beragama gitu Pak. Oke, dari spirituality itu masuknya ya. Ya, Jadi yang membuat orang psikologi bisa menerima masuknya agama tadi itu manusia ada 4 unsur. ada 4 unsur tadi itu. Salah Iya, satunya adalah unsur spiritual. tadi. Jadi kalau tidak mau bahas spiritual ya udah kita bahas orang mati aja. Studi tentang mayat. Nah iya Pak. Iya. Gitu ya. Mm. Nah, terus kemudian selain aspek aspek yang bisa diterimanya agama dalam konteks psikologi itu melalui pintu spiritual gitu. Iya. Tapi kan ya agama dari dulu kan memang ada ya aspek spiritualnya tadi itu. Betul. Tapi kan kadang ada orang gini. Tapi ini metode agama masuk ke psikologi ini kan nggak sulit untuk diilmiahkan, gitu. Ya. Paham nggak? Ya, Diilmiahkan. paham. Ini ilmiahnya di mana agama ini? Keyakinan pada agama itu kan nggak bisa diukur itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ya kalau menurut saya yang psikologi yang katanya ilmiah objektif itu mana yang objektif? Itu juga subjektif. Oke. Misalnya oke. teori A itu dari teori A, tidak berlaku teori B, tidak berlaku teori C, tidak berlaku teori D gitu. Jadi jangan kita bicara objektif gitu. Tetapi kita lebih kepada fungsionalnya. Kalau memang fungsionalnya agama ya. itu memang faktanya bisa banyak menyembuhkan, ditemukan secara empiris berdampak pada kesehatan mental manusia. Kenapa kita memperdebatkan agama itu tidak ilmiah? Yang definisi ilmiah itu kan yang objektif. Yang objektif itu yang mana? Ketika saya membuat skala, ya saya mengambil teori A. Teori Nah, tapi tidak teori B. Teori B berbicara lagi berbeda gitu. Jadi kebenaran itu relatif dan subjektif juga gitu. Nggak ada yang objektif murni itu. Oke, Tapi kita lebih pada fungsionalnya. fungsionalnya ya tadi kayak yang Pak Ahmad ceritakan konsep sabarnya Islam dengan Ibnu Qayyim al-Jauzi tadi Betul. itu secara empiris juga terkonfirmasi di orang tua dengan anak autis di Riau itu ya. Ya awalnya saya juga berpikir, ini kenapa teori psikologi tidak justru miskin gitu. Agama itu justru memberikan meaning, memberikan makna gitu kan. Kalau kita bicara makna, psikologi bicara makna. Misalnya Viktor Frankl bicara tentang meaning, tentang makna hidup. Makna hidup. Tapi makna hidup yang kita artikan sendiri. Sementara ngapain kita pusing-pusing cari makna hidup? Al-Quran sudah jelaskan apa tujuan makna hidup kita. Jadi agama memberikan makna, kaya makna. Kita nggak perlu mencari-cari repot-repot lagi begitu. Jadi agamalah sumber mata airnya tentang meaning itu, tentang meaning makna. itu. Nah, manusia banyak bermasalah secara makna gitu Pak. Ketika orang kehilangan makna, ya untuk apa aku berbuat baik sama orang tuaku? Nah itu kita cari. Tapi agama mengatakan kita berbuat baik sama orang tua itu karena perintah agama. Kita nggak boleh mengatakan sama orang tua. Surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi itu kenapa aku berbaik? Ya karena perintah agama, lebih simpel. Jadi kita nggak usah mencari secara katakanlah filosofis gitu. Karena kalau saya berbuat baik, untuk apa saya berbuat baik? Itu ya karena kita harus berbuat baik dalam kehidupan. Secara psikologi kan kayak gitu Pak ya. Tapi lebih enak. Saya berbuat baik karena saya ingin surga. Saya nggak mau berbuat jahat karena saya takut neraka. Lebih enak kayak gitu, lebih simpel. Jadi mata air makna hidup itu ada pada agama. di Al-Quran itu. Al-Quran itu namanya Asyifa Pak ya. Al-Huda, Al-Furqan. Salah satunya ada. Jadi memang Al-Quran itu psikologi yang sejati. Cuman tinggal kita menggali dengan Menggalinya. metodologi Barat sehingga bisa terjadi integrasi dan itu sangat dibutuhkan apalagi sama Muslim masyarakat Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang semua itu tidak bisa lepas dari Tuhan gitu Pak. Jadi kalau kita pakai teori Barat kadang-kadang di Indonesia banyak nggak berlakunya. Ya berlaku Ya. beda ininya lah gitu, resepnya nggak pas gitu Iya. untuk melihat Indonesia. Ya, karena memang saya juga ilmuwan psikologi, saya juga psikolog gitu. Saya belajar tentang teori-teori Barat gitu kan. Tapi teori Barat pada satu titik ya hanya memberdayakan diri sendiri, tapi tidak menemukan meaning yang lebih luas lagi Lebih gitu luas Pak. lagi. Lebih luas itu ya bahwasanya setelah kehidupan ini ada kematian. Apa yang kita siapkan setelah kematian? Apa tujuan hidup? Apakah dari mana aku datang? Apakah aku datang dari satu yang tempat gelap, berada tempat gelap dan berakhir dengan sebuah sebongkah bangkai yang busuk yang tidak ada gunanya gitu. Pasti ada makna, meaning yang harus kita cari dalam hidup Pak kan. Dan Al-Quran sudah jawab semuanya Pak. Menjawab. Oke. Dan kemudian itu juga dihayati oleh orang tua tadi itu, orang tua dengan autis itu. Ya, kalau saya melihat tidak semua Pak. Tidak semuanya. Ya, boleh dikatakan
70% mengaitkan kesabarannya dengan Tuhan. Walaupun 30% tidak. Bahkan mereka terkesan marah dengan Tuhan gitu. Ya karena ya kembali lagi secara prinsip ini banyak mengaitkan dengan Tuhan gitu. Yang 70% tadi itu. Iya, mengaitkan dengan Tuhan. Jadi apa ya? Ini kayaknya lebih cocok dengan yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah gitu dibandingkan dengan yang dikatakan oleh psikologi gitu Pak ya. Walaupun ya apa lebih bagus kita integrasikan. Jadi apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an yang kemudian ditafsirkan oleh para mufassirun yang betul-betul paham Al-Qur'an dan para mufassir itu juga terpengaruh dengan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya, itu lebih menggambarkan bahkan bisa menyembuhkan masyarakat sekitar gitu. Dia berfungsi sebagai psikologis gitu. Tapi namanya syarat psikologis, ya orang psikologi mengatakan ya kamu gunakan metodologi kami baru kami akui. Oh gitu. Nah ya udah kita gunakan aja metodologi mereka gitu Pak. Dan yang dipakai Pak Ahmad? Sama, saya melakukan grounded theory. Grounded theory. Iya, saya juga praktisi konseling Islam, terapi Islam, psikoterapi Islam. Yang saya lakukan teknik psikologi aja yang saya pakai. Tapi nanti teori psikoanalisa, behavior, humanistik, kognitif, transpersonal saya buang semua. Psikologi positif saya buang semua. Saya gunakan Al-Quran dan hadis. Tapi saya lihat dulu kondisinya Pak. Kalau memang kliennya religius, saya akan gunakan psikologi Islam, psikoterapi Islam. Konsepnya, caranya adalah gunakan konseling atau terapi psikologi, tapi penggunaan teorinya kita gunakan Al-Quran dan hadis. Tapi kalau dia memang katakanlah tidak suka dengan agama, ya kita gunakan intervensi konvensional yang seperti dilakukan di Barat gitu Pak. Oke. Kalau dalam misalnya tadi itu kelompok orang tua yang religius lah katakan begitu. Betul. Bagaimana menggunakan Quran dan hadis itu sebagai tadi metode terapi, metode konselingnya, gambaran mungkin praktek atau teknisnya kayak gimana itu? Ya, baik Pak. Kan nggak mungkin dibakar Quran terus kemudian diminum gitu nggak? Ya, tentu nggak seperti itu Pak ya. Jadi kebetulan ini terkait dengan penelitian saya Pak di Unisba Pak ya. Judul saya itu terapi kognitif spiritual tafakur untuk menurunkan tingkat stres orang tua yang memiliki autis di Yayasan Mulia Bangsa Jambi. 4 bulan saya praktek di sana Pak. 4 bulan saya di sana melakukan pre-post. Jadi orang tua ya orang ini udah depresi gitu Pak. Kategorinya depresi. Saya ukur pakai DAS gitu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, lalu saya lakukan konseling spiritual tafakur itu. Caranya ayat tafakur itu saya kumpulkan, saya kasih sama dia. Coba ibu selesaikan masalah ibu dengan ayat tafakur ini. Saya juga memperdalam tentang penguasaan saya terhadap ayat tafakur. Lalu kami jumpa, lalu kami berdebat tentang ayat tafakur itu. Nah di sana yang pikiran-pikirannya irasional itu bisa kembali rasional gitu. Dan saya menggunakan teknik yang dilakukan PK Bercin, yang itu teknik itu sudah dilakukan di Barat dan berhasil. Tetapi dia menggarisbawahi hanya berlaku untuk agama Islam, Yahudi dan Kristen, tidak berlaku untuk agama lain. Oh, di agama-agama Abrahamik ya. Iya, jadi saya menggunakan teori Barat juga. Yang mereka pakai Injil, saya nggak ngerti Injil. Masa saya gunakan mengobati orang Islam pakai Injil, nggak mungkin. Saya sesuaikan dengan ajaran agama. Berhasil Pak. Dari depresi kemudian saya lakukan intervensi 16 kali pertemuan, kemudian berikutnya saya ukur ternyata sampai nggak stres gitu. Jadi, apa tadi istilah tafakur? Ya, tafakur. Kognitif. Ya, terapi kognitif spiritual tafakur. Terapi kognitif spiritual tafakur. Itu adaptasi saya dari yang dibuat di Barat itu. Oke. Itu kreativitasnya Pak Ahmad untuk memodifikasi untuk konteks Indonesia. Dan saya punya tanggung jawab apakah ini berhasil apa tidak. Ternyata berhasil gitu. Ternyata saya melihat kekuatan integrasi antara ilmu psikologi dan agama itu luar biasa gitu Pak. Dan itu bisa diterapkan untuk yang tadi itu yang basicnya misalnya keluarga dengan religiusitas yang relatif bagus, artinya paham tadi konsep sabar untuk anak ini anak surga dan segala macamnya gitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya di Indonesia tuh rata-rata orang itu bertuhan Pak, walaupun dengan kadar imannya sedikit gitu. Jadi beda di Barat Pak ya. Jadi kalaupun ada orang Indonesia yang tidak beriman, tidak
memiliki iman sedikit pun itu keterlaluan, tapi memang ada jumlahnya nggak banyak gitu Pak. Jadi kalau untuk Muslim Indonesia ini memang enak kita mengintegrasikannya. Lah iya, karena dari awal kita sudah diajar mulai dari kecil masuk SD, Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, penanaman iman dan takwa, amal soleh, tujuan pendidikan nasional sudah berhasil di Indonesia. Jadi enak menyembuhkan masyarakat Indonesia ini gitu, karena yang ateis atau yang tidak beragama itu sangat sedikit. Tapi tadi kan ada yang 30% yang tidak, coraknya nggak sereligius yang 70% kan. Ya. Kalau misalnya usaha psikologis apa atau intervensi apa yang bisa dipakai untuk membuat pemahaman mereka gini, agar mereka punya pikiran yang positif lah menghadapi punya anak-anak autis itu. Ya. Memang saya belum sampai riset ke sana Pak ya. Saya belum melakukan intervensi terhadap mereka yang tidak religius ini. Tetapi dulu pernah penelitian Pak, penelitian gini, orang religius kenapa dia berhati-hati dalam hidup? Ternyata dia takut api neraka. Nah sementara orang tidak religius kenapa dia berhati-hati dalam hidup? Karena dia takut penjara. Oh gitu, jadi lebih material fisik dan duniawi lah gitu di. Jadi orang religius ketika dia takut api neraka, lalu dia menafsirkan Al-Quran dengan salah, itu lebih ngeri lagi, sehingga dia sakit gitu, karena dia merasa neraka itu untuk dia gitu. Nah di situ kita perlu melakukan konseling Islam, terapi Islam, gunakan terapi sabar perspektif Islam gitu Pak. Jadi agama itu dia bisa penyembuh, bisa sakit, bisa sembuh kalau betul-betul kita konsep agama itu kita kuasai. Tapi kalau kita tidak menguasai gitu kan, kita tidak mau bertanya, ya kita butuh diintervensi, kita butuh diterapi, dipahami lagi bagaimana Al-Quran itu berfungsi sebagai syifa gitu Pak. Kayak gitu konsepnya. Gitu iya, karena banyak Pak, ada kasus itu Pak kan, nggak usah saya ceritakan, di daerah Sumatera Barat. Dia ini kuliah di Unan, saya sebutkan kampus ini. Kemudian dia religius, dia ikut pengajian. Lalu karena dia masih muda dia pacaran. Lalu setelah dia pacaran mungkin ada perbuatan yang layaknya orang pacaran, dia merasa bersalah dan akhirnya berakhir di rumah sakit jiwa gitu. Karena dia tidak bisa memaafkan dosa-dosa dia. Nah, iya. Nah ini kan sebenarnya bisa dibantu orang-orang seperti ini Pak. Ya bukan agamanya yang salah, tapi pemahaman dia terhadap agama itu yang salah. Dan kita butuh pemahaman agama dengan menggunakan teknik-teknik psikologi. Itu bisa menyembuhkan mereka. Termasuk yang saya teliti di Jambi itu. Dia bilang anak autis itu ya karena karma. Aku melawan sama mertuaku waktu aku hamil. Kemudian karma, karena waktu anakku dulu sukses, yang pertama yang aku suka ngejek anak-anak orang lain yang bodoh. Saya bilang itu salah. Kalau memang itu karena karma atau dosa masa lalu, maka kalau kamu bertobat kamu sehat anakmu. Ternyata tidak. Itu bukan konteksnya karma atau hukuman Tuhan yang tidak jelas bentuknya yang mengerikan itu, tetapi itu lebih pada ujian Tuhan. Kalau ujian kamu berhasil, kamu pasti berusaha untuk lulus ujian. Dan berbuat baik. Dan agama tidak ada, agama Islam yang saya pahami tidak ada yang aneh-aneh gitu, termasuk teroris gitu Pak ya. Itu bukan terorisnya pemahaman agama Islam yang salah, tetapi pemahaman mereka yang sangat dangkal dan perkembangan agama yang yang tidak matang. Gitu. Jadi bukan agamanya, kita butuh kombinasi ini. Jadi memasukkan pemahaman agama yang benar melalui teknik-teknik psikologi itu perlu gitu ya. Itu perlu, makanya saya pikir ini psikologi pendidikan Islam UMI ini harus ada ini. Jadi banyak-banyak masuk ke sini gitu kan. Kita kembangkan untuk menuju masa depan Indonesia yang sehat secara spiritual dan secara mental gitu Pak. Penting ya. Artinya masalah kita kan di mana-mana, misalnya tadi radikalisme agama itu kan persepsi atau pemahaman agama yang salah gitu, bukan agamanya. Bukan. Tadi yang anak tiba-tiba sakit jiwa atau bahkan di beberapa tempat ada yang malah bunuh diri gitu Itu kan persepsi yang salah, pemahaman agama yang salah, menghukum diri sendiri dengan cara begitu gitu. Iya, makanya kembali lagi ini ada orang agama tapi tidak menguasai teknik psikologi. Ada orang psikologi yang nggak ngerti agama. Nah kita ini bagaimana menyembuhkan masyarakat Indonesia yang religius ini. Indonesia ini religius Pak. Dari kecil kita sudah dididik beragama semuanya. Kita sudah diingatkan ya sama Tuhan gitu. Beda dengan Barat gitu. Jadi teori Barat itu tidak semua bisa kita pakai. Walaupun tidak kita bisa kita tolak juga gitu Pak ya. Tapi kita coba
lakukan bagaimana caranya teori Barat itu lebih kita kembangkan berfungsi dengan baik dengan integrasi dengan agama sehingga bisa menjawab permasalahan umat, bangsa, negara gitu Pak kan. Makanya di Indonesia itu agak unik Pak, ada Kemenak, ada Kemendikbud gitu. Kemenak juga megang pendidikan. Ya karena memang jiwa Indonesia awalnya itu pesantren gitu. Kita itu ada jiwa awalnya itu memang sudah dekat dengan Tuhan begitu. Dan jangan ya biarkan aja Kemenak megang pendidikan, Kemendikbud juga megang pendidikan gitu. Karena mereka akan berfungsi dengan ranahnya masing-masing gitu. Nah, psikologi pendidikan Islam berfungsi bagaimana mengintegrasikan psikologi dengan pendidikan sehingga nanti akhirnya tujuan pendidikan nasional itu membentuk iman, takwa, akhlak yang baik dan lain-lain itu betul-betul tercapai gitu Pak. Dan kita sangat dibutuhkan ini Pak untuk bantu masyarakat Indonesia ini. Tapi ini terakhir ya. Iya. Soal integrasi lah gitu, integrasi tadi itu. Ya tadi Pak Ahmad bilang tahun 2002 ada penolakan terhadap agama masuk ke psikologi. Terus kemudian tahun 2008 mulai ada penerimaan lah ya secara umum. Tapi dalam konteks Indonesia, kita tadi sempat ngobrol juga bahwa terma psikologi Islam itu juga belum atau tidak bisa diterima di kalangan ilmuwan psikologi. Koreksi saya kalau salah gitu. Nah, ini apakah bagaimana gitu agar orang yang juga punya background seperti Pak Ahmad yang misalnya ada background agama, ada background psikologi. Kondisinya kan psikologi Islam belum secara bulat lah katakan diterima. Agar bisa itu juga diterima oleh kalangan ilmuwan psikologi atau praktisi psikologi. Oke Pak, sebenarnya ini kita buktikan Pak ya. Silakan lihat, cek di UII, cek di Unisba, cek di profesi-profesi yang ada keislamannya. Apalagi ya, mereka sudah mencoba mengintegrasikan agama dengan sains Pak dalam intervensi mereka, dan banyak berhasil. Silakan dicek. Mau di WMS itu sudah banyak itu Pak. Dia integrasikan antara terapi psikologi gitu kan dengan ilmu psikologi gitu, menggunakan metodologi psikologi, banyak berhasil. Tetapi secara saintifik ini masih kurang Pak. Jadi ada psikologi Islam. Psikologi Islam ini ya masih kurang. Nah, yang bisa mengintegrasikan antara Islam sama psikologi ini ya menurut saya psikologi pendidikan Islam UMY gitu Pak. Ini saya nggak promosi ini Pak. Promosi. Ya, ini bukan promosi. Juga nggak masalah. Jadi memang saya sangat bersyukur dengan adanya psikologi pendidikan Islam karena ini bisa menjawab tantangan masyarakat Indonesia yang religius. Siapa bilang masyarakat ini sangat religius? Masyarakat Indonesia ini religius Pak, sangat religius. Sangat sedikit yang tidak religius. Jadi permasalahannya orang psikologi tetap mengatakan, oh kalau sabar yang bahas orang agama kami nggak terima, itu nggak empiris, itu kan dari wahyu. Ya udah, sekarang wahyu itu kita jadikan empiris, pakai grounded teori. Kita lakukan secara empiris dengan intervensi, melakukan rancangan intervensi tertentu dan banyak bukti-bukti menunjukkan berhasil gitu. Jadi memang saya sarankan kawan-kawan yang psikolog yang tertarik ya silahkan masuk psikologi pendidikan Islam biar nanti tekniknya sudah dapat nanti pemahaman psikologi agama integratif dengan tenaga pengajar yang luar biasa gitu Pak. Jadi inilah yang dibutuhkan bukan hanya Muslim Indonesia tapi masyarakat Indonesia yang religius. Karena kalau kita sudah saya menguasai konsep psikologi Islam Pak ya. Saya kalau mau mengobati orang Kristen saya tinggal cari pendeta. Karena saya tahu tekniknya gitu. Tapi ya kalau saya lebih menikmati, menghayati yang Muslim tentunya Pak ya. Ini bisa digunakan juga untuk para psikolog Kristen, silakan. Tapi kembali lagi bagi saya nyaman dengan yang Islam karena saya mungkin menguasai itu dan banyak bukti-bukti yang bukan hanya secara empiris itu fungsional, ini bekerja gitu ya. Bisa menyembuhkan Pak. Bisa menyembuhkan. Bukan hanya berdasarkan prasangka tapi bukti empiris banyak menyembuhkan. Nah, jadi bagaimana caranya kita katakanlah Pak ya kesimpulannya membantu masyarakat Indonesia ini yang sangat spiritual ya masuklah psikologi pendidikan Islam lagi.
Kita bantu Ya. dengan metode integrasi. Itu artinya di sana ada pakar psikologinya, ada agamanya, ada pakar pendidikannya. agamanya. Pendidikan ini memang pas sekali lah Pak, psikologi pendidikan Islam ini. Saya sangat bersyukur Pak, sangat bersyukur sekali. Lihat dah alumninya. Oke, kalau ada orang bilang begini Pak Ahmad. Oke, tadi itu boleh dibuktikan psikologi Islam itu bekerja lah untuk mengobati orang-orang dengan masalah stres dan macam-macam tadi itu. Sebagaimana juga mungkin NLP beberapa waktu lalu yang pernah juga sangat keren. Tapi ada yang bilang begini Pak, gimana tanggapan Pak Ahmad? Itu bukan science, itu masih pseudo science, seakan-akan science. Oke, ya saya bilang gini aja Pak, dasar dia mengatakan pseudoscience, ilmu palsu itu dasarnya apa? Wong kalau dia nggak percaya, silahkan lihat penelitian-penelitian yang ada psikologi yang di bawah Islam, misalnya UII, misalnya UMS, misalnya Unisba, dan banyak lagi yang lain. Itu dia nggak bisa katakan itu palsu, dia harus bantah dengan teknik metodologi juga, penelitian baru juga gitu. Nggak bisa dia bantah. Kalau dia bilang pseudo, ya sebenarnya yang pseudo itu siapa sebenarnya begitu kan? Ya kalau psikologi itu apalagi kuantitatif kan, minta maaf aja kan. Sebenarnya hasil kan bisa dimainkan itu, dan itu sangat subjektif gitu kan. Jadi sebenarnya itulah etika penelitian objektif Pak ya, harus jujur gitu kan, harus kita pegang bersama. Tetapi tidak adil orang mengatakan agama itu ya pseudoscience gitu ya, enggak. Jadi agama memang ilmu itu kan ada agama, ada sains, ada filsafat. Ya, tapi pada dasarnya semua ilmu itu dari Tuhan gitu Pak kan. Kaunia, kemudian Kauliah gitu kan. Ya semua ya itulah yang dibutuhkan manusia. Jadi jangan saling nuduh pseudo kalau dia nggak pakai basic keilmuan untuk yang menuju juga saintifik gitu. Yang saintifik juga. Kalau research empirik ya gunakan itu juga untuk membantah, bukan hanya melabeli gitu. Betul. Dan saya setuju Pak ya, yang istimewanya, ini istimewa bukan Jogja aja yang istimewa, UMY juga istimewa. Kita banyak itu riset kita kan, menggabungkan antara ilmunya pakai Al-Quran hadis, tapi kita menggunakan metodologi saintifik gitu Pak kan. Nah ini yang betul judulnya psikologi pendidikan Islam. Nah inilah yang dibutuhkan dengan banyaknya ilmuwan yang kita yang meneliti. Nanti ini akan bermanfaat juga untuk psikolog seperti saya gitu Pak. Nah, tinggal kami buat rancangan terapinya gitu kan. Gitu ya. Jadi saling menguntungkan. Baik kami sebagai praktisi atau kami sebagai saintifik. Kami butuh suplemen terus daripada peneliti-peneliti ini untuk bisa kami membuat rancangan terapi untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan secara psikologis gitu Pak. Ya Pak Ahmad Hidayat membuktikan itu ya, bahwa agama bukan hanya ajaran gitu, tapi dia juga bisa saintifik, sains terbukti melalui penelitian grounded teorinya tadi itu, tapi sekaligus juga praktis, ini bisa mengobati orang juga gitu. Saya sudah melakukan penelitian juga. Jadi kalau saya mengatakan psikologi itu apa? Psikologi sejati itu Al-Quran. Mau apa? Gitu ya. Silakan aja dibuktikan semuanya. Gitu. Saya nggak percaya dengan teori. Ya saya percaya, tapi ya kepercayaan saya lebih besar kepada Al-Quran. Itulah psikologi sejati gitu Pak, menurut saya. Karena tugas kita itu tinggal menggali aja terus Al-Quran itu. Betul itu sifat itu, penyembuh itu. Cuma kita saja yang kadang malas untuk menggalinya atau gitu. Inferior, tidak percaya diri. Pakai teori-teori barat. Padahal teori barat itu berlaku pada konteks sosial budayanya juga yang gitu. Spesifik barat. Lah iya, gitu Pak. Jadi kita mayoritas Indonesia apalagi Muslim. Ini memang kehadiran psikologi pendidikan Islam ini sangat dibutuhkan Pak. Nah, itu dah Pak. Segera daftar ke S3 Psikologi Pendidikan Islam UMY. Saya sangat merekomendasikan, dan saya sudah merasakan dampak luar biasa kuliah di Psikologi Pendidikan UMY. Dahsyat. Ya Pak. Ini saya dari Riau nih Pak, mau balik lagi ke Riau saya nih. Oke, salam buat teman, keluarga, kolega di Riau ya. Mudah-mudahan bincang-bincang singkat kita ini didengar dan itu bermanfaat untuk masyarakat luas. Ya seperti itulah harapan Pak ya. Nggak ada lebih daripada itu. Niat kita ibadah Pak ya. Kalau niat kita ibadah, insya Allah dunia akhirat kita dapat itu Pak. Amin. Terima kasih Pak Ahmad Hidayat sudah berbagi di sini. Terima kasih Pak. Sudah bersabar menjalani proses di Jogja. Ya seperti itu Pak. Harus sebagai pengamalan dari ilmu yang didisertasinya. Innallaha ma'as sabirin.
Oke, Wonder People, makasih sudah menyimak. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Sekali lagi, makasih. Selamat nanti kembali ke Riau. Salam ke teman-teman di Riau. Terima kasih Bapak Syifa. Cocok kali namanya Al-Quran Asyifa, psikologi gitu ya. Mudah-mudahan Bapak juga bisa mendapatkan banyak kebaikan untuk masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya. Amin. Makasih. Ya, Pak. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.